Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bapak Ibu wali murid dan siswa-siswi SD Lubang Buaya 01. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk pengisian jurnal Ramadan ya. Nanti Bapak Ibu akan di-share suatu link dari Bapak Ibu wali kelas masing-masing. Nanti link tersebut digunakan untuk mengisi jurnal Ramadan ya. Nah, untuk caranya bagaimana, Pak? Caranya ya, gampang kok ya. Yang pertama, nanti link tersebut bisa langsung diklik atau di copy paste ya ke mesin pencari Google ataupun yang lainnya. Di sini saya akan mempraktekkan untuk yang di copy paste ya. Jadi bisa di copy. Ini linknya untuk link jurnal pembiasaan Ramadan ya. Nanti bisa diklik. Nah, nanti akan muncul homepage dari jurnal Anak Hebat SDN Lubang Buaya 01 ya. Nanti di sini ada pengumuman, ada input jurnal ya. Nanti di sini input jurnal. Nah, sebelum diklik ke kelasnya masing-masing, jangan lupa di bawah input jurnal itu ada tombol on off ya. Jadi nanti diklik dulu untuk mengaktifkan mode Ramadan. Jadi kalau misalkan kita tidak klik, nanti tidak ada fitur di beribadah itu, tidak ada menu puasa. Jadi sebelum nanti klik ke kelas masing-masing, jangan lupa klik di bawah input jurnal itu menjadi mode Ramadan. Nah, setelah itu ketika sudah diklik, baru nanti kalian pilih di kelas masing-masing sesuai dengan kelasnya. Jadi misalkan aku kelas 3, berarti nanti pilih di kelas 3. Nah, nanti saya akan contohkan misalkan kita di kelas 1, anak kelas 1. Oke, Bapak Ibu bisa membantu ya untuk pengisiannya. Untuk anak mungkin yang di kelas 1, kelas 2, kelas 3 silahkan dibantu oleh Bapak Ibu wali murid masing-masing. Nah, di sini ada halaman login ya untuk input pembiasaannya. Jadi ini halaman login untuk sebelum masuk ke pengisian jurnal Ramadan ya. Di sini ada 3 yang harus Bapak Ibu dan siswa-siswi isi ya, yaitu kelas, nama siswa, dan nomor induk. Nah, jika kita klik pilih kelas, nah nanti ada pilihan kelas 1A, 1B, 1C ya. Yang untuk 1C nanti diabaikan ya. Kalau misalkan ada 1C, 2C, 3C itu diabaikan saja ya. Nah, misalkan contoh kita kelas 1A ya. Nanti nama siswanya akan otomatis ada di sini. Nanti Bapak Ibu bisa langsung milih saja atau tinggal diklik saja di bagian nama siswanya yang terkait ya. Nanti tinggal dipilih ya. Nah, nanti untuk nomor induk nanti disesuaikan oleh NIS ya, NIS nomor induk siswa masing-masing. Nanti mungkin bakal di-share ulang lagi oleh Bapak Ibu wali kelasnya masing-masing. Nanti untuk passwordnya berupa nomor induk siswa ya, diisi di input nomor induk. Nah, saya akan mencontohkan menggunakan 1C ya, karena kan tidak ada. Kita coba di 1C, misalkan saya di siswa 1C3 misalkan ya. Nah, nanti nomor induknya kita isi sesuai dengan nomor induk siswa masing-masing ya. Jadi nanti akan di-share lagi ya. Ini saya 1, 2, 3, 4 karena ini siswa default ya. Jadi di 1C kan tidak ada, jadi bisa 1, 2, 3, 4. Nah, kita klik login. Nah, nanti akan ada tampilan pengisian jurnal Ramadan seperti ini ya. Nanti nama siswa udah otomatis terisi karena tadi kita sebelumnya sudah memilih nama siswa ya. Jadi kalau misalkan tidak sesuai bisa diganti, tapi alangkah lebih baiknya sudah jangan diapa-apakan ya. Lalu yang kita isi adalah berupa tanggal, bangun pagi, mulai tidur, olahraga, ibadah, belajar, berbuat baik, sahur, dan berbuka ya. Mulai dari tanggal, nanti untuk tanggal silahkan disesuaikan Bapak Ibu semua atau siswa-siswi SD Lubang Buaya 01 ya.
misalkan kita mau mengisi untuk hari ini, bisa silakan. Misalkan tanggal 1 Maret misalkan ya. Tanggal 1 Maret kita klik 1 Maret ya. Nanti tinggal diisi 1 Maret sesuai dengan kondisinya. Nah, jika Bapak Ibu atau siswa-siswinya lupa untuk mengisi, misalkan hari tanggal 1 aku lupa ngisi, udah lewat nih, itu boleh silakan diisi di hari selanjutnya, itu boleh silakan jika lupa ya. Tapi alangkah lebih baiknya setiap hari diisi, mungkin setelah tarawih bisa diisi karena kan sudah melakukan kegiatan satu hari ya. Jadi bisa diisi setelah pulang tarawih ya. Nah, lalu di sini kalau sudah ini tanggal sudah diisi, lalu ke bangun pagi ya. Bangun pagi di sini. Nah, nanti isiannya seperti ini. Nanti ada berupa jam ya. Ada jam dan menit ya. Nah, nanti di setting dulu untuk jamnya. Misalkan bangun pagi itu karena di bulan puasa kan kita melakukan sahur ya. Jadi mungkin kita 3:30. Oke. Berarti di jam 3. Nah, menitnya adalah 30 ya. Nah, lalu kita klik setel. Di sini harusnya ada setel ya. Nah, kita klik. Nah, seperti ini ya. 3:30. Nah, misalkan mulai tidur. Nah, kita sekarang mulai tidur. Nah, untuk mulai tidur diperhatikan lagi ya. Karena jam malam ya. Jangan sampai nanti misalkan kita tidurnya jam 9 ya. Jangan sampai kita pilih yang angka 9, tapi kita pilihnya angka 21 ya. Jam 9 malam. Nah, misalkan jam 21 lewat 5 menit. Bisa ya. Pak, kalau misalkan jam tidurnya misalkan 21 lewat 13 bisa. Walaupun di sini tidak ada angka 13 bisa ya. Nanti diarahkan aja di sini ya. Oke, seperti itu. Nanti diklik setel lagi ya. Nah, lalu nanti di kolom olahraga silakan disesuaikan olahraga yang dikerjakan oleh siswa-siswi itu apa di hari itu. Bisa bersepeda, bisa kita tulis bersepeda ya, ataupun lari dan lain-lain, silakan disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan ya. Nah, selanjutnya ada ibadah. Nah, untuk di ibadah ada 8 kolom yang harus diisi ya. Ada ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4, ibadah 5, ibadah 6, ibadah 7 dan puasa. Nah, jadi untuk ibadah 1 kalau kita klik akan keluar fitur subuh, berdoa, sembahyang, tidak dan halangan ya. Nah, untuk umat muslim bisa diklik di bagian subuh ya. Ya, sholat subuh, untuk sholat subuh. Nah, kalau misalkan tidak sholat subuh, klik tidak ya. Dan jika ada halangan, boleh diklik di bagian halangan. Nah, untuk non muslim ya, bisa diklik di bagian berdoa atau sembahyang ya. Nah, lalu lanjut di ibadah 2. Nah, ibadah 2 nanti bisa diisi ke zuhur. Nah, jadi apakah sholat zuhur atau tidak, bisa diklik zuhur atau tidak ya, atau halangan. Nah, untuk non muslim ya, silahkan disesuaikan dengan ibadah 1 seperti tadi ya. Nanti kita klik zuhur. Untuk ibadah 3 nanti untuk sholat asar atau tidak. Nanti kalau misalkan sholat asar kita klik sholat asar ya. Untuk ibadah 4 nanti untuk sholat maghrib, nanti kita klik di maghrib jika sholat maghrib. Nah, untuk ibadah 5 untuk bagian isya, sholat isya, nanti jika sholat isya silakan sholat isya, silakan diklik bagian sholat isya ya. Nah, untuk ibadah 6 itu kegiatan tadarus ya, untuk umat muslim bisa berdoa ya. Nah, untuk non muslim itu bisa membaca kitab ya. Nanti klik di bagian tadarus. Nah, untuk ibadah 7 nanti untuk tarawih ya. Tarawih ya. Nanti untuk ibadah 7 bisa di tarawih ya. Oke. Nah, untuk di kolom puasa nanti dipilih ya, tidak, atau halangan. Jika puasa hari itu ya dipilih kolom iya. Oke. Jadi kalau misalkan tidak, di kolom tidak. Kalau misalkan halangan, pilih di halangan. Oke ya. Lanjut di belajar. Nah, di belajar ini sebenarnya anak-anak pasti kan belajar di sekolah juga ya, untuk Senin sampai Jumat. Nah, untuk kolom belajar ini untuk
apa sih yang pernah didapatkan di hari itu. Contoh misalkan kultum, mendengarkan kultum atau mendengarkan ceramah di masjid itu bisa ya. Jadi bisa belajar di rumah tuh mendengarkan kultum apa ya. Misalkan contoh ke tempatnya di YouTube, bisa di YouTube atau bisa di masjid ya. Masjid bisa juga, silahkan menyesuaikan. Jika mendengarkannya bisa mendengarkan di YouTube juga ya untuk kultum ya, kultum atau ceramah boleh ya. Nah nanti di sini misalkan ustadz siapa, bisa ditulis ustadz siapa. Nah lalu temanya apa, menyambut bulan Ramadan, bulan Ramadan dengan gembira. Bulan Ramadan dengan gembira, misalkan contoh, ini hanya contoh saja ya Bapak Ibu ya. Nah lalu ini sudah ya untuk di belajar. Nanti untuk yang berbuat baik bermasyarakat ya, di sini mungkin kegiatannya bisa berupa berbuat kebaikan ya, berbuat kebaikan berupa berbagi terhadap teman misalkan makanan, berbagi makanan ataupun berbagi apapun itu, misalkan takjil ya silahkan, atau berbagi kepada tetangga itu boleh, silahkan ya, disesuaikan dengan kegiatan yang dilakukan di sekitar rumah ya. Lalu di mana, misalkan di lingkungan rumah, di lingkungan tetangga ya, di lingkungan sekitar. Nah oke, ini untuk yang berbuat baik atau bermasyarakat ya, berbagi terhadap teman. Nah, lalu di sini ada sahur dan berbuka. Nah nanti ada sahur, misalkan anak-anak sahurnya ya ada karbohidratnya, ada proteinnya, mungkin ada sayurnya, susunya, boleh dicentang sebanyak yang dilakukan pada saat sahur ya. Jadi nggak harus satu ya, ini bisa lebih dari satu ya, semua pun boleh dicentang. Oke. Nah sama yang di berbuka juga sama seperti yang sahur ya, bisa dicentang sesuai dengan makanan yang dimakan oleh siswa-siswi SD nomor 1 ya. Nah jika sudah semua terisi ya, nanti bisa diklik di simpan data. Nah jika sudah seperti ini, data berhasil disimpan, berarti yang tadi sudah diisi sudah tersimpan datanya ya. Nah jika kita mau cek, bisa dicek ya. Nah kita klik cek. Nah klik OK. Nah setelah kita klik cek, nanti akan muncul tampilan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Nanti halaman ini untuk mengecek isian kita yang tadi ya. Jadi bisa apakah sudah masuk atau belum ya. Di sini juga kita bisa melihat rincian, mungkin bisa selama 2 hari, 3 hari, atau bahkan seminggu, bisa kita lihat rekapan data kita apakah sudah masuk atau belum. Nah caranya bagaimana Pak? Nah yang pertama pilih kelas. Tadi kan kita mengisi di kelas 1C, kita pilih 1C. Nanti kita pilih siswa ya, tadi kita siswa 1C3 ya. Nah nanti untuk tanggal, ini rentannya, misalkan kita mau cek dari tanggal berapa sampai berapa. Misalkan kita tanggal 1 Maret. Karena kita baru hanya mengisi di tanggal 1 ya, jadi kita misalkan rentang sampai tanggal 2 deh. Ya. Tanggal 2 Maret ya. Nah, nanti akan muncul rekapan data kita ya, data yang sudah diisi. Misalkan ini dari tanggal 1 sampai tanggal 2, karena ini baru mengisi tanggal 1 ya, jadi akan muncul tanggal 1-nya saja ya Bapak Ibu ya. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah mungkin jika nanti di HP, misalkan Bapak Ibu mengisi di HP ya, nanti jika tampilan seperti ini tidak muncul, itu tidak apa-apa. Jadi nanti dikonfirmasi aja ke wali kelasnya masing-masing atau admin, karena untuk di HP mungkin beberapa device ada yang bisa memunculkan atau tidak. Jadi tidak apa-apa, yang penting dikonfirmasikan saja ke wali kelasnya bahwa sudah mengisi ya.
Demikian tutorial yang saya bisa sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.